Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya, Rosi. Tabuhan Gong Sinode 3 Keuskupan Ruteng, siarkan cerita, jadikan pertanian organik sebagai salah satu cara berpastoral dalam pengembangan sosial ekonomi umat. Dalam pelaksanaannya, gerakan-gerakan pertanian organik beriringan dengan peternakan. Bagaimana pastoral terpadu pertanian dan peternakan ini digerakkan? Tentang ini kita akan bahas dalam bincang-bincang pastoral hari ini. Telah hadir bersama saya Ketua Komisi PSE Keuskupan Ruteng, Romo Robert Pelita, dan Ibu Koleta Dindut. Halo, selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik. Ibu Leta bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Nah, Ibu Koleta sendiri sekarang aktif dalam pertanian organik dan juga beliau merupakan Ketua KBG Waimbeleng 12 Paroki Kubu. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada Romo Robert. Romo, bisa ceritakan sedikit latar belakang sampai pertanian organik dipilih sebagai cara berpastoral dalam pengembangan sosial ekonomi umat di Keuskupan Ruteng? Ya, Rosi, ada banyak alasan sehingga Komisi PSE memilih pertanian organik sebagai primadona dalam mengembangkan ekonomi umat di Keuskupan Ruteng ini. Alasan yang paling pertama itu adalah pertanian organik itu sehat. Sehat untuk manusia, sehat bagi tanah, sehat bagi tanaman, sehat bagi alam lingkungan kita, bagi satwa, bagi udara yang berada di sekitar kita. Jadi pertanian organik itu sehat karena pertama dia mengikuti cara kerja alam. Ya. Ketika pertanian itu mengikuti cara kerja alam, maka dia akan menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, pertanian organik itu sehat karena dia menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik untuk menyuburkan tanah. Jadi pertanian organik itu sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan sintetik yang dapat merusakkan kesehatan manusia, kesehatan tanah atau kesuburan tanah, kesehatan alam lingkungan dan sebagainya. Jadi mengembangkan pertanian organik itu sebenarnya sejalan dengan ensiklik dari Paus Fransiskus, yaitu ensiklik Laudato Si. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pertanian organik itu juga menjadi primadona dalam mengembangkan kehidupan ekonomi umat di keuskupan kita, karena pertanian organik itu murah meriah. Ya. Mengapa murah meriah? Karena menggunakan bahan-bahan yang berada di sekitar kita. Bahan-bahan alamiah, bahan-bahan organik yang berada di sekitar kita. Semua bahan itu tidak perlu dibeli, tidak perlu harus mengeluarkan duit untuk mendapatkannya. Yang perlu adalah keterampilan. Keterampilan bagaimana mengolah bahan-bahan lokal ini atau bahan-bahan alami ini dengan mudah untuk menjadi pupuk yang bermutu. Demikian. Oke, karena itu semua maka ini menjadi latar belakang ya. Akhirnya pertanian organik dipilih sebagai salah satu cara berpastoral dalam pengembangan sosial ekonomi umat. Nah Romo, apa langkah-langkah yang telah dibuat oleh PSE untuk menjadikan pertanian organik sebagai gerakan semua umat di Keuskupan Ruteng? Ya, langkah pertama yang kami ambil, yang pertama itu menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan pertanian organik. Materi-materi itu misalnya bagaimana cara membuat mol atau mikroorganisme lokal yang bermanfaat untuk mempercepat penguraian bahan-bahan organik menjadi pupuk yang berkualitas tadi ya. Lalu kemudian selain itu kami juga menyiapkan materi bagaimana cara pembuatan pupuk bokasi atau pupuk padat yang berkualitas dari bahan-bahan alami. Dan juga kami juga menyiapkan materi cara pembuatan pupuk cair organik
lalu kemudian pola tanam organik, misalnya menanam sayuran sambil menanam tanaman sela untuk mengusir organisme pengganggu tanaman. Lalu yang kedua, kami atau staf PSE harus mempraktekkan sendiri materi-materi tersebut. Mengapa ini menjadi perhatian? Artinya mengapa staf PSE harus mempraktekkan sendiri materi-materi ini? Yang pertama, supaya staf PSE sendiri dapat membuktikan kebenaran materi yang dia siapkan itu. Ya. Lalu yang kedua, staf PSE sendiri menemukan keunggulan dan kelemahan dari materi yang mereka siapkan itu dari praktek-praktek yang mereka lakukan. Ya. Lalu kemudian ketiga, baru kami mensosialisasikan dan mempraktekkan materi-materi tersebut ke paroki-paroki atau ke kelompok dampingan PSE. Ya. Jadi itu strategi yang kami tempuh selama ini. Oke, jadi ada 3 langkah utama ya Romo ya, selain mempersiapkan bahan-bahan untuk dipresentasikan, mempraktikkan secara langsung nih melalui staf untuk menunjukkan bahwa memang ini maksudnya Romo langsung nyata nih dilakukan oleh staf dari PSE itu sendiri, kemudian melakukan dampingan ke kelompok-kelompok. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Let. Nah, di awal tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Let sebagai juga ketua KBG nih. Ketua KBG. Nah, Ibu dari Paroki Santo Klaus Kubu ya? Iya, Bu. Nah, santai saja Ibu. Iya. Nah, sudah berapa lama nih Ibu ikut dalam pertanian organik? Ya, sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 ya, tahun, sudah cukup lama. Nah, siapa yang memperkenalkan pertanian organik kepada Ibu? Yang memperkenalkan pertanian organik kepada saya dan kelompok saya adalah tim dari Yayasan Puspas Keuskupan Ruteng untuk memberikan pengalaman mereka kepada kami, cara-cara pembuatan pupuk organik dan manfaat pupuk organik bagi kesehatan tubuh. Oke, nah Ibu jadi yang memperkenalkan pertama kali adalah tim dari Keuskupan Ruteng. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ternyata dalam kelompok berarti Ibu bertani secara organik ini dalam kelompok ya, tidak bekerja sendiri tetapi dengan kelompok. Berapa jumlah anggota kelompok, Bu? Jumlahnya 20 orang. Oke, 20 orang. Dan dalam kelompok posisi Ibu sebagai apa? Dalam kelompok posisi saya sebagai ketua kelompok pertanian organik sekaligus kelompok ketua KBG Wayang-Belang 12. Oke, jadi Ibu merangkap 2 tugas penting nih, sebagai ketua kelompok juga, ketua KBG juga. Nah Ibu, kegiatan apa saja yang sudah Ibu buat bersama anggota-anggota dan tim keuskupan selama ini? Pertama, kami mempraktekkan mall. Yang kedua, kami telah mempraktekkan pupuk organik. Sebelum kami membuat pupuk organik, terdahulunya kami mempersiapkan bahan-bahan lokalnya, seperti kotoran kambing, sapi, babi, kami siapkan itu sehari sebelum pembuatan pupuk organik. Yang kedua, daun-daunan hijau seperti daun gamal, akasia, sensus, dan kaweng juga kami siapkan itu. Itu Ibu. Dan saya kumpulkan semua anggota kelompok agar saat pembuatan pupuk kami harus berada di tempat sebelum waktunya. Jadi kegiatan yang dilakukan setelah membuat pupuk tentu saja mulai proses penanaman. Jadi sekarang proses penanamannya sudah berlangsung nih Bu? Sudah Bu, sudah. Oke, nah kita akan kembali bertanya kepada Romo Robert nih.
Romo, pertanian organik ini erat kaitannya dengan ternak sebagai sumber pupuk. Ternak apa nih yang cocok untuk mendukung pertanian organik? Ya, Rosi, sesungguhnya sumber bahan-bahan yang menjadi sumber pupuk organik itu ada banyak ya, bukan hanya ternak. Itu bahan-bahan yang menjadi sumber bagi pupuk organik itu, misalnya limbah dapur, ya, sayuran yang membusuk, sisa makanan, lalu kemudian pupuk kompos dan pupuk kandang. Ya. Jadi pupuk kandang hanyalah salah satu sumber pupuk organik itu. Berkaitan dengan pertanyaan ternak apa yang cocok untuk mendukung pertanian organik, ya sesungguhnya semua jenis ternak, ya entah kerbau, sapi, babi, ayam, kelinci dan sebagainya, ya semuanya sangat mendukung pertanian organik. Karena itu kita perlu melihat hewan peliharaan apa yang paling banyak dimiliki oleh umat atau masyarakat kita. Dan dalam pengamatan kami selama ini, pada saat kami mengunjungi paroki-paroki atau kelompok dampingan, rata-rata petani kita memelihara babi, kambing, dan ayam. Hanya persoalannya adalah jumlahnya sangat terbatas. Rata-rata umat, khususnya petani kita, memelihara babi atau kambing 2-3 ekor saja. Ya. Hanya sebagian umat yang memeliharanya dalam jumlah yang banyak. Ya. Masalahnya itu bukan karena umat kita malas, bukan juga karena mereka tidak mau melihara ternak dalam jumlah yang banyak. Ya. Tetapi persoalan utamanya karena ketersediaan pakan untuk hewan itu sangat terbatas. Ya. Ya, kita tadi berbicara memang tentang ternak yang dipelihara dan juga soal ketersediaan pakan nih. Apa yang perlu dilakukan nih Romo agar ketersediaan pakan memadai? Ya, berhadapan dengan masalah ketersediaan pakan, Komisi PSC telah menyiapkan materi, juga telah mempraktekkan sendiri bagaimana cara supaya ketersediaan pakan itu memadai. Cara yang pertama itu menyiapkan materi dan mempraktekkan bagaimana cara pengawetan pakan ternak. Ketika petani kita memiliki keterampilan untuk mengawetkan pakan ternak, maka di musim hujan di mana lingkungan kita secara alami menumbuhkan bahan pakan secara berlimpah, mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan tersebut dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak, lalu kemudian mengawetkannya. Sehingga ketika musim paceklik tiba atau ketika musim kemarau tiba, persediaan pakan tetap ada. Itu pakan yang mereka sudah awetkan pada saat musim hujan. Dan dengan cara pengawetan ini, itu pakan tidak perlu lagi dimasak. Ya. Oh, jadi melalui proses pengawetan ya Romo, sehingga tidak perlu merasa kekurangan pakan saat musim kemarau tiba, karena saat musim ketika pakan tersedia banyak, para peternak atau para petani organik tadi bisa mengumpulkan dan mengawetkan pakan agar sepanjang tahun ketersediaan pakan untuk ternak tetap memadai, Romo. Iya, karena pakan yang sudah diawetkan itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Ya. Oke. Jadi sehingga ketika musim paceklik atau kemarau tiba, itu para petani kita atau peternak kita bisa mengambil dari pakan yang sudah diawetkan itu. Lalu kemudian cara yang kedua itu memperkenalkan atau mendorong umat untuk mengembangkan jenis tanaman pakan yang unggul dan berkualitas. Ya. Dan saat ini ada satu jenis pakan yang sangat unggul dan berkualitas, yakni Indigo Vera. Oke, nah Romo, kita bicara tentang Indigo Vera juga nih. Apa keunggulan dari tanaman Indigo Vera ini? Keunggulan Indigo Vera itu ada banyak. Yang pertama, itu kandungan proteinnya berkisar antara 23 sampai 30%.
Jadi lebih tinggi persentase kandungan proteinnya lebih tinggi dari pakan grower yang dijual di toko. Yang pakan grower yang dijual di toko itu rata-rata proteinnya 18 sampai 20% saja. Sedangkan ini tadi 23 sampai 30%. Lalu kemudian keunggulan yang kedua dari indigo vera ini, itu zat taninnya itu sangat rendah. Zat tanin itu zat yang bisa merusakkan pencernaan hewan. Kandungan zat tanin pada indigo vera hanya 0,08, tidak sampai 0,1. Nah, karena kandungan zat taninnya sangat rendah, maka dia tidak mengganggu saluran pencernaan hewan. Sehingga ketika hewan mengkonsumsi ini dalam jumlah yang banyak pun mereka tidak akan menceret. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, indigo vera bisa tumbuh dari ketinggian 0 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk konteks keuskupan kita, itu sebenarnya semua pemukiman mana saja di keuskupan ini bisa mengembangkan indigo vera. Iya. Lalu kemudian indigo vera itu juga tahan terhadap kekurangan dan juga kelebihan air. Lalu pertumbuhannya sangat cepat. Dari sejak semai sampai panen perdana itu hanya 8 bulan. Lalu kemudian produksi daunnya untuk bahan makanan hewan tadi atau ternak tadi itu sangat tinggi. Rata-rata untuk 1 hektar tanaman indigo vera itu bisa menghasilkan 30 ton per tahun. Ya, itu sangat besar. Jadi ketika orang mengembangkan ini sebenarnya itu sangat membantu para petani kita atau peternak kita untuk mengembangkan ternak dalam jumlah yang besar. Wah Romo, ternyata banyak sekali nih keunggulan dari tanaman indigo vera. Nah Romo mungkin bisa ceritakan kisah-kisah sukses petani Manggarai yang membudidayakan tanaman indigo vera ini, Romo. Ya, petani di Manggarai yang sudah mengembangkan indigo vera, yang saya tahu itu ada 2 orang. Yang pertama itu Bapak Maksi Bagul di Labuan Bajo, itu lokasinya di Merombok. Lalu kemudian Bapak Yosef Syukur di Verak Orong. Dan khususnya untuk Bapak Yosef Syukur ini, dia memberikan kesaksian seperti ini, bahwa 2 tahun lalu, dia mengembangkan indigo vera sejak 2 tahun lalu. Ya. Lalu kemudian sebelum dia mengembangkan indigo vera, dia hanya bisa maksimal memelihara 5 ekor babi. Tetapi ketika dia mengembangkan indigo vera dan indigo veranya sudah besar, sekarang dia bisa beternak minimal 30 ekor babi. Ya. Padahal sebelumnya maksimal hanya 5 ekor babi. Sekarang sejak adanya indigo vera, dia mengembangkan minimal 30 ekor babi. Ya. Dan tanpa harus dimasak. Ya, bisa langsung memberikan daun indigo vera itu kepada babi yang dia pelihara. Ya. Jadi ada 2 yang Romo ketahui ya. Semoga saja di luar sana Romo ada banyak sebenarnya yang sudah mulai membudidayakan tanaman indigo vera ya untuk pertanian organik ataupun juga untuk pakan ternak sendiri. Nah Romo, saya ingin bertanya juga nih, sekarang ke Ibu dulu deh, ke Ibu Let. Ibu, apakah kelompok Ibu juga memelihara ternak? Ternak apa itu? Ya, kelompok saya juga Ibu Rosi. Kami memelihara ternak babi. Karena kami juga ada bantuan dari Puspas Keuskupan Ruteng 4 ekor babi. Oke, jadi ternyata kelompok dampingan pertanian organik ini juga memelihara ternak. Dan apakah kotorannya digunakan juga untuk pupuk organik nih Bu? Iya Ibu Rosi, kotorannya sangat membantu
dalam membuat pupuk organik. Sehingga setiap kandang kami telah membuat komposnya masing-masing. Oke, jadi sudah ada pos kompos masing-masing di dari setiap kandang. Nah, Ibu, apa pakan yang diberikan kepada ternak-ternak kelompok selama ini? Ya, kalau sekarang kami masih pakai daun ubi kayu, terus ubinya juga, dan tambahan-tambahan lain. Kalau siang-siang kami kasih mereka daun akasia yang muda serta kingres yang muda untuk makan siangnya, serta air mineral yang bersih. Oke, jadi Ibu selama ini juga apakah semua anggota nih wajib atau sudah ada tugas masing-masing nih, siapa yang memberi makan ternak, kemudian siapa yang membuat pupuk, atau semuanya dikerjakan bersama nih Bu? Yang pertama 4 ekor itu kami bagikan kepada 4 orang, sehingga tanggung jawabnya itu berarti 4 orang itu. Karena kami sudah runding agar babinya nanti kami kawinkan. Kalau hasil dari anakannya nanti kami akan bergulir untuk mendapatkan babi setiap 20 orang anggota. Oke, jadi ada pengembangan peternakan juga ya di sana, bahwa kalau nanti babinya sudah berkembang akan dibagikan kepada 20 orang. Nah Ibu, saya penasaran, selama 1 tahun ini sudah tanam apa saja di kelompok pertanian? Banyak Ibu Rosi, karena dari Puspas juga ada bantuan bibit. Yang pertama boncis, sudah. Yang kedua sawi putih, sudah panen 3 kali untuk sawi putihnya. Brokoli sudah 1 kali panen. Yang ketiga lombok masih buahnya ini berjalan sekarang. Terus yang ketiga ada terung dengan fambok. Fambok sudah umur tanamnya 1,5 bulan itu masih itu. Oke, jadi ada banyak ya sebenarnya akhirnya bisa ditanam. Nah Romo, saya ingin tanya kepada Romo, apa kesulitan nih Romo dan tantangan yang Romo alami dalam kegiatan dengan kelompok-kelompok dampingan? Ya, sejauh ini kami belum terlalu mengalami kesulitan ya. Kesulitan artinya kesulitan tidak terlalu besar. Kesulitan ada, tapi tidak terlalu besar. Kesulitan yang pertama, staf PSC sangat terbatas. Oke. Ya, saya, lalu kemudian staf laki-lakinya 1 orang. Lalu kemudian sekretaris hanya 1 orang. Lalu kemudian staf di lapangan, dan itu bukan tenaga tetap, itu hanya 1 orang. Bayangkan dengan 3 orang ini saja, saya pikir tidak cukup untuk mensosialisasikan ini secara cepat ke pelosok-pelosok atau ke paroki-paroki di seluruh keuskupan kita ini. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian sementara itu ada beberapa paroki atau koperasi yang sudah meminta PSC memperkenalkan materi-materi kami ini. Ya. Tetapi itu tadi karena kesulitan tenaga sehingga kami tidak bisa melayani itu. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya pengaruh masa COVID-19 ini yang menghambat gerakan kita untuk memperkenalkan pertanian organik ini kepada umat. Ya. Saya kira itu tantangan atau kesulitan yang kami hadapi selama ini. Nah Romo, ketika ada tantangan seperti ini, apa yang dibuat nih untuk menyikapi kesulitan dan tantangan ini? Ya, kami menggunakan media online ya. Ya.
Antara lain kami membentuk WhatsApp, grup WhatsApp tani ternak organik, ya, dan pertanian yang terpadu dengan peternakan. Kami membentuk ini dan anggotanya cukup banyak. Dan melalui grup ini kami saling sharing-sharing pengalaman. Lalu kemudian yang kedua itu kami juga kadang-kadang menggunakan grup Unio untuk memperkenalkan produk-produk yang disiapkan oleh PSE. Ya. Ya, Romo, ternyata kesulitan tetap bisa diatasi dengan cara apapun ya, dan penggunaan media sosial tentu sangat bermanfaat juga. Salah satunya ya Romo, saat ini kita berbicara tentang pertanian organik dan nanti akan juga akan disaksikan oleh banyak umat dan orang-orang di luar sana yang ingin belajar pertanian organik. Nah, ya. Ibu Let nih, saya ingin tanya ke Ibu, tantangan terbesar Bu dalam kelompok adalah mempertahankan kebersamaan kelompok. Jadi apa saja cara atau kiat untuk menjaga kekompakan kelompok, Ibu? Yang pertama, saya selaku ketua selalu mendampingi anggota kelompok di mana apabila mereka ada keluhan, karena banyak juga tanaman yang rusak. Saya selalu menguatkan mereka dengan mungkin saat ini kita bisa dikalahkan oleh ulat atau apa saja yang merusak tanaman. Tapi kita selalu tetap berusaha. Jangan kita dikalahkan oleh apa yang telah merusak tanaman kita. Saya kuatkan mereka dan teruslah kita bekerja sama. Terus saya selalu mendampingi dan mengundang mereka untuk mengadakan arisan mingguan dengan pertemuan rutin paling kurang 2 kali sebulan. Itu Ibu. Oh, jadi Ibu ada arisan juga ya, dan tentu saja arisan. itu akan lebih mempererat nih. Apakah anggota kelompok semuanya ibu-ibu atau ada bapak-bapak juga nih, Ibu? Kalau dalam bekerja untuk pembuatan pupuk, Ibu, ada juga bapak yang membantu kami. Di setiap kali kami adakan kegiatan pembuatan pupuk, pasti saja 2 atau 3 orang bapak yang membantu kami. Sekarang saya ingin tanya Bu, apa hasil yang sudah Ibu dapatkan dari usaha pertanian organik selama 1 tahun ini? Ya, terima kasih Ibu Rosi. Hasilnya yaitu kami dapat mengkonsumsi sayur-sayuran organik yang sebelumnya kami tidak tahu manfaat ciritan kambing, babi, ayam, ataupun sapi. Setelah kami mengerti manfaat organik itu bagi kesehatan tubuh, kami selalu sukses dalam baik pembuatan sayur untuk makan pagi, siang ataupun malam. Anak-anak kami sangat suka dengan sayur yang kami kasih. Itu manfaatnya. Dan kesehatan tubuh juga. Sebelumnya kami selalu ada rasa kembung setelah makan sayur kimia. Karena kami juga pernah membuat menanam sayur dengan pupuk kimia. Memakai pupuk kimia. Setelah kami makan sayur itu, kami ada yang rasa kembung, ada juga yang sama sekali tidak mau makan sayur. Tapi karena ada organik sekarang, kami bisa makan sayur yang segar. Dengan lingkungan juga kelihatannya hijau dengan menyiram pupuk organik itu. Oke, nah apakah sayur yang ditanam Ibu dan kelompok pernah dijual? Karena selain untuk diri sendiri juga mungkin ada untuk penjualan juga, Bu. Iya, ada Ibu Rosi. Ada sebagian orang anggota kelompok yang telah menjual sayur-sayuran dari
pupuk organik. Oke, jadi memang hasilnya yang dirasakan selain untuk diri sendiri, keluarga, juga bisa untuk sedikit membantu perekonomian keluarga. Nah, bagaimana sih Ibu peran Paroki Santo Klaus Kubu terhadap kelompok selama ini? Ya, perannya sangat bagus dalam mendampingi kami sebagai anggota kelompok tani organik. Terutama pastor paroki, frater, selalu mendampingi kami. Di setiap kami ada kegiatan pupuk ataupun dalam kegiatan arisan pun juga frater selalu hadir. Karena Romo selalu menyarankan agar setiap ada kegiatan ataupun ada apa, selalu dari paroki ada yang mendampingi kami. Oke, jadi paroki selalu mendampingi kelompok-kelompok pertanian organik. Dalam hal ini sangat mendukung ya, terhadap kegiatan-kegiatan. Nah, Ibu, ini yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa pesan Ibu nih untuk pendengar radio Talagewang dan penonton YouTube Komsos Keuskupan Ruteng tentang pertanian organik yang digalakan oleh Keuskupan ini? Terima kasih Bu Rosi. Dari saya sebagai Ketua Kelompok Tani Organik Kelompok Wembeleng 12 Paroki Santo Klaus Kubu, terima kasih kepada penyiar radio Talagewang, terima kasih kepada tim Puspas Keuskupan Ruteng yang telah mendampingi kami dalam kegiatan pembuatan pupuk organik dan manfaat pupuk organik bagi kesehatan tubuh manusia, juga bagi perekonomian keluarga yang walaupun tidak semuanya dipenuhi oleh pupuk organik atau sayur organik, masih ada dampingan-dampingan lain. Olehnya dari saya, sambutlah kegiatan dari Puspas Keuskupan Ruteng, terutama dalam pembuatan pupuk organik yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Terima kasih Ibu Rosi. Oke, terima kasih Ibu Let. Jadi Ibu Let mengajak kita semua untuk ayo tanam sayur organik, kemudian semangat juga nih untuk buat pupuk secara organik karena bahan-bahannya ada nih di sekitar kita. Nah Romo, saya ingin tanya ke Romo yang terakhir nih Romo, apa pesan dan harapan Romo untuk kelompok-kelompok dampingan dan umat Keuskupan Ruteng berkaitan dengan pertanian organik dan peternakan? Ya, pesan saya, mari kita menjadikan bumi ini sebagai rumah yang aman bagi kita semua, rumah yang layak huni bagi semua makhluk yang ada di atasnya dengan mengembangkan pertanian organik. Lalu kemudian harapan saya bahwa suatu saat nanti kita membuka kembali keterampilan pertanian. Dulu ada SUD di Mano ya, SUD di Mano yang menerima tamatan SD atau drop out SMP supaya mereka memiliki keterampilan pertanian melalui kursus-kursus singkat ya. Dan harapan kita kursus seperti ini mulai digalakan lagi. Karena apa? Rata-rata atau rata-rata masyarakat kita itu bermata pencaharian petani. Kurang lebih di Keuskupan kita yang bermata pencaharian petani itu 80% ya. 80%. Lalu kemudian dan rata-rata yang bertani itu yang tamat SMP dan tamat SD dan SMP. Nah, kalau mereka tidak diberi keterampilan pertanian, mereka hanya mengikuti pola pertanian tradisional. Tetapi kalau mereka diberi keterampilan bagaimana membuat pupuk organik, lalu kemudian bagaimana cara menanam secara organik, maka
mereka akan mendapatkan nilai tambah untuk mengembangkan pertanian dan peternakan di tempat mereka masing-masing. Demikian, Rosi. Oke, Romo. Nah, demikianlah program Bincang-Bincang Pastoral edisi kali ini. Kita membahas tentang pastoral pertanian organik dan peternakan. Terima kasih kepada Romo Robert dan juga Ibu Let yang sudah membagikan banyak hal pada hari ini. Semoga apa yang dibagikan dapat menambah wawasan kita dan juga menginspirasi kita semua. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.